Israel disebut sedang mempertimbangkan bekerja sama dengan perusahaan militer swasta internasional. Tujuannya untuk mengamankan pelabuhan Amerika Serikat yang akan segera dibangun di lepas pantai Gaza. Laporan tersebut disampaikan para pejabat Amerika kepada NBC News pada Minggu 17 Maret 2024. Disebutkan bahwa Israel telah mendekati beberapa perusahaan keamanan serta menyarankan kepada Amerika agar negara lain membayar harga mahal kepada kontraktor militer swasta. Hanya sebagian pejabat Amerika yang menyatakan penolakan terhadap gagasan tersebut, terutama jika kontraktor berkewarganegaraan Amerika. Namun pemerintah Israel dan Amerika Serikat menolak memberikan tanggapan atas informasi yang beredar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan militernya untuk membangun pelabuhan sementara di lepas pantai Gaza. Pelabuhan ini difungsikan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui laut. Biden memastikan pasukan Amerika hanya menjalankan tugasnya di pelabuhan dan tidak ada yang terjun ke darat. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang akan mendistribusikan bantuan ke jutaan warga Palestina. Hingga akhirnya muncul isu tugas tersebut akan dibebankan pada perusahaan militer swasta. Seorang pejabat Israel mengatakan bantuan militer dari Amerika Serikat kini melambat jika dibandingkan saat awal perang. Padahal kebutuhan senjata dan amunisi semakin meningkat untuk membekali pasukan di Gaza. Pejabat itu mengatakan bahwa Israel kehabisan peluru artileri 155 mm dan peluru tank 120 mm. Selain itu, Israel juga memerlukan peralatan panduan yang sensitif. Hanya saja, pengiriman bantuan dari Amerika kini tak secepat seperti awal perang. Pejabat Israel tidak mengungkapkan penyebab lambatnya pengiriman bantuan. Namun, pemerintah Amerika memastikan tidak ada penundaan maupun kebijakan yang dirubah. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Amerika akan terus mendukung Israel untuk membela diri dari Hamas. Di sisi lain, Presiden Joe Biden juga semakin meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Setelah memberikan bantuan lewat udara, Amerika akan membangun pelabuhan sementara di Gaza guna penyaluran lewat laut. Aksi unjuk rasa menuntut pembebasan sandera kembali digelar di Tel Aviv dan Yerusalem pada Sabtu 16 Maret 2024 malam. Sayangnya, aksi unjuk rasa ini berakhir ricuh karena terjadi bentrok antara massa dan polisi. Di Yerusalem, protes dimulai seperti biasa di luar kediaman Perdana Menteri. Mereka memblokir jalan sambil menuntut diadakannya pemilu baru. Massa menilai Israel semakin kacau di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun, polisi mendorong para demonstran untuk menjauh dari lokasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memulihkan ketertiban di tempat umum dan lalu lintas kembali lancar. Sementara itu, aksi unjuk rasa di Tel Aviv juga berakhir ricuh dengan polisi. Petugas membubarkan para demonstran yang memblokir jalan dengan meriam air hingga kuda. Beberapa orang dilaporkan ditangkap dan ada yang mengaku mendapat tindak kekerasan. Hingga saat ini, ketegangan antara Israel dan Hizbullah masih berlanjut di perbatasan. Mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, Uzi Dayan, khawatir jika serangan Hizbullah akan menghantam separuh negaranya. Dilansir Yerusalem Post, Dayan mengatakan bahwa roket-roket Hizbullah mengarah ke perbatasan hampir setiap hari. Beruntung, penduduk yang tinggal di utara Israel kini telah dievakuasi sebelumnya. Dayan khawatir operasi tersebut akan semakin meluas, menargetkan kota-kota yang masih ada penduduk. Oleh karena itu, Israel dirasa perlu menyerang Lebanon lebih keras. Menurut Dayan, satu-satunya solusi adalah mengerahkan tentara di antara permukiman dan Hizbullah ke Sungai Litani. Mengarah dilakukan secara bertahap membentuk jalur kematian seperti halnya di jalur Gaza. Namun Dayan menyebut langkah ini baru dilakukan setelah misi di Rafah selesai. Baginya, segala kemungkinan buruk bisa terjadi dalam sebuah peperangan. Oleh karena itu, Israel harus melakukan langkah antisipasi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.